bagaimana Allah menceritakan tipologi tipe manusia yang masuk neraka itu, ya. Ada belasan contoh manusia yang masuk neraka. Mengapa Allah memberikan contoh di dalam Al-Quran tipe-tipologi orang yang masuk neraka itu, ya. Supaya itu menjadi pelajaran kita dengan meneliti, ya, kira-kira gitu, ya, apa penyebabnya, ya. Satu, dapat diketahui dari ayat-ayat sekitarnya, sehingga kita bisa memahami mengapa orang seperti itu bisa masuk neraka. Sudah itu memahami dari segi psikologis, ya, dari segi kejiwaan. Mudah-mudahan dengan tahu, ya, kira-kira apa menjadi penyebabnya, maka kita hindari, ya, kita hindari. Kedua, pokok kedua, di dalam Al-Quran itu selalu menceritakan ada yang positif, ada yang negatif. Kadang-kadang Quran itu menceritakan satu yang positif, tidak ada embel-embelnya penjelasan yang lain, tetapi di negatif banyak keterangan-keterangan lain. Dengan demikian kita bisa memahami yang positif itu dengan lebih baik, ya. Mari kita mulai dari surah Al-A'raf, ya, di mana orang yang masuk neraka itu minta, ya, agar dikembalikan ke dunia sehingga akan beramal tidak seperti perbuatan yang pernah dilakukan dahulu, gitu ya. Ini dijelaskan di dalam keadaan mereka, baik manusia dan manusia neraka dan manusia surga, di mana manusia surga menanti di tepi Araf, merupakan tepi yang tinggi dalam penantian masuk surga, gitu ya. Mari kita lihat ayat-ayat sebelumnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 50, ya. Para penghuni neraka menyeru penghuni surga, tuangkanlah sedikit air kepada kami, atau rezeki apa yang telah dikaruniakan Allah kepadamu. Mereka menjawab, sungguh Allah telah mengharamkan keduanya bagi orang-orang kafir. Jangan ada sebutan kafir di dalam Al-Quran terus dibisiki hati kita. Biasanya setan cepat bisik itu orang kafir itu, ya. Setan yang bisikan kita itu orang kafir. Pengertian kafir itu banyak, ya. Sebagai orang muslim kita tahu persis kafir itu orang yang mendustakan agama, itu kafir. Tapi banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan menyelisih ayat Al-Quran dan hadis itu bisa kafir, gitu ya. Yaitu
orang-orang yang menjadikan agama sebagai permainan dan senda gurau. Nah, itu ya. Jadi orang kafir itu siapa? Orang kafir itu yaitu orang-orang yang menjadikan agama sebagai permainan dan senda gurau, dan mereka tertipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari kiamat kami melupakan mereka sebagaimana mereka dahulu melupakan pertemuan hari ini, dan karena mereka mengingkari ayat-ayat kami. Jadi orang-orang yang tidak percaya kepada adanya perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan sungguh, ya, kami telah mendatangkan kitab Al-Quran kepada mereka yang kami jelaskan atas dasar pengetahuan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Artinya antara ilmu dunia dengan ilmu akhirat itu bagi mereka sesuatu yang terpisah, ya. Tentu orang beriman menganggap ilmu dunia dan ilmu akhirat itu merupakan satu kesatuan. Nanti kita jelaskan mengapa dia satu kesatuan, kita akan jelaskan nanti, ya. Jadi orang yang menganggap ilmu dunia itu terpisah dengan ilmu akhirat, itulah jadinya mereka bersenda gurau, guyon-guyon. Ya, bersenda gurau artinya dianggap permainan. Ya. Kita lihat sekarang ini, keadaan sekarang ini, bagaimana kelompok-kelompok yang katakanlah yang membenci Islam, padahal orang Islam sendiri, ya. Karena itu tadi, ilmunya itu baik ilmu akhirat maupun ilmu dunia itu terpisah. Atau di dalam surah Rum ayat 7, orang yang tidak seimbang ilmu dunianya dengan ilmu akhiratnya, tidak seimbang, ya. Mari kita perhatikan ayat-ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nada ashabun nar, dan berseru para penghuni neraka, ashabul jannah, berseru kepada orang-orang masuk surga. Ada penghuni surga dan penghuni neraka, karena masih sempat, ya, berada di tepi Araf itu. Dan mereka saling kenal. Bahkan orang-orang yang masuk neraka itu, penghuni neraka itu memberi salam kepada penghuni surga, ya. Di ayat sebelumnya, Assalamun alaikum, ya. Salamun alaikum, tapi tidak dijawab, ya, karena sudah terlambat. Artinya indikasi bahwa orang-orang itu akrab, sahabatnya selama di dunia ini. Nah, gitu. An afidu alaina, tuangkanlah, berikanlah kepada kami minal ma', air, au mimma razaqakum
razaqakumullah, apa-apa rezeki dari Allah. Sebenarnya mereka mau memberi, ya. Orang-orang penghuni surga itu mau memberi, ya. Tapi mereka berkata, qalu innallaha harramahuma. Sesungguhnya Allah mengharamkan alal kafirin, pada orang-orang kafir, ya. Siapa orang-orang kafir itu? Alladzina takhadhu, yaitu orang-orang yang mereka menjadikan dinahum lahwa wa la'iba, ya, sebagai senda gurau dan permainan. Ini artinya kalau susunan normalnya la'ibau lahwa di dalam surah 57, ya, Al-Hadid ayat 20 menggambarkan tahap-tahap kehidupan kita, ya. Pertama bermain-main, bersenda gurau, ya, saling berpacu dalam hidup, ya, saling memberikan berlomba-lomba, gitu. Ada tahapan-tahapan, itu yang normal, ya, laibu walahu. Nah, di sini dibalik, ya, lahwa walaiba. Artinya mereka sudah dewasa. Kalau jadi dia mensenda gurau dan bermain-main ini terhadap agama. Terhadap agama itu seolah-olah hal-hal yang, ya, dianggap permainan, senda gurau saja, gitu. Walaupun menyakiti orang Islam, sebagian dari orang Islam mereka anggap sesuatu yang biasa saja, ya. Nah, akibat daripada itu wararathumul hayatud dunya, mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia ini. Jadi kalau orang senda gurau bermain-main, tidak mungkin dia punya waktu yang khusus, yang serius dalam mempelajari agama, nggak mungkin, ya. Karena di dalam dirinya ada sifat bermain dan bersenda gurau, sehingga melihat kehidupan dunia itu sesuatu yang telah ditipu oleh setan, terasa indah, gitu. Kalau dia katakanlah membuat hoax, ya, dia merasa puas karena di dalam hatinya itu sudah bercokol setan. Akibatnya fal yauma nansahum, pada hari ini kami lupakan mereka, ya, meninggalkan mereka, kama nasu liqa yaumihim hada, karena sebagaimana mereka melupakan pertemuan hari ini, pada hari kiamat ini mereka lupakan. Jadi mengharap pertemuan dengan Allah itu sangat sentral bagi seseorang, ya. Kita ketemukan beberapa ayat, nanti kita kumpulkan, kita tunjukkan, sangat sentral dalam kehidupan kita, karena akan berpengaruh pada tingkat kesungguhan kita beribadah. Karena kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan tiap perjumpaan tidak lain adalah falyamal amalan sholiha, beramal yang bermutu tinggi, ya, yang sempurna, ya, yang terus-menerus ditingkatkan karena ilmu itu terus berjalan, ya.
Wa ma kanu bi ayatina, dan mereka dahulu terhadap ayat-ayat kami yajhadun, mengingkari. Ini yajhadun ini berbeda dengan yukadzibun, ya. Mengingkari dalam arti dia kenal, dia paham, kemudian dia menolak. Nah, gitu. Bayangkan ya, paham dan menolak. Kalau mendustakan, yukadzibun, kata mendustakan di situ ya namanya orang juga bisa tidak tahu, gitu ya. Saya kira untuk subuh ini cukup dulu ya. Mari kita ingat kembali hadis Nabi Muhammad SAW, man izdada ilma, barang siapa bertambah ilmu, walam yazlad huda, tidak bertambah petunjuk, falam yazrat lahu minallah, maka dia tidak akan mendapat apapun dari Allah Subhanahu wa taala, melainkan bertambah jauh. Untuk kita ingat ilmu itu mudah-mudahan menjadi petunjuk bagi kita, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.